Halo guys, apa kabar guys? Baik lagi di channel DE Project. Gue dengan Edo Sujono. Dan hari ini gue dikirim sama KTM Indonesia, satu motor yang emang udah jadi idaman gue dari sejak zaman dulu. Dulu katanya motor ini banyak problem, tapi untuk yang sekarang sudah diperbaharui semua dan sudah dalam kondisi yang paling sempurna yang dikeluarkan oleh KTM Indonesia. Nah, ini akan gue review adalah KTM 790R Adventure yang tipe paling tinggi guys. Check this out. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya sekarang. Oke guys, kita mulai. Oke guys, kita mulai dulu dari bagian depannya. KTM 790 Adventure R ini emang nggak beda jauh dengan KTM 390 Adventure yang gue punya. Lampu depannya sama, untuk bagian windshield juga sama, tapi ini semua bisa dirubah dengan yang tipenya yang Rade Garage, yang Red Garage, yang keren tuh, atau nggak bisa pasangin tower dan lain-lain. Nah, beda di 790 Adventure R ini, spakbornya sudah memakai spakbor trail. Jadi sebelah sininya udah nggak ada spakbor. Kalau ada becek emang agak sedikit kotor. Untuk bagian depan, ukuran bannya 21 in, pakai Michelin Anaki, balaknya sudah jari-jari, double disc brake, pakai kalipernya KTM, dan shock breakernya pakai WP. Nah, ini WP-nya bukan WP kari India guys, ini beneran WP Austria. Emang motor ini build up dari Eropa. Yang gue suka banget adalah build quality-nya jauh banget dengan KTM 390 Adventure yang emang harganya jauh ya guys ya, sekitar 4 kali lipat dari KTM 390 Adventure. Dan yang bagus lagi gue suka dari motor ini yaitu sudah dilengkapi dengan ini handguard warna oranye hitam. Ini mungkin dari KTM Power Parts. Jadi ini bener-bener enak banget. Dan gue udah cobain motor ini, remnya sangat luar biasa, pakem banget guys. Karena rem ini bawaan semuanya. Jadi motor ini bener standar dari KTM, yang hanya dirubah cuma satu, yaitu knalpotnya. Dan menurut gue sudah cukup. Motor ini nggak perlu ditambah-tambah apa-apa lagi. Kalau misalnya kalian mau nambah, cuma kalian tambah crash bar atau nggak box di bagian belakang. Sudah cukup, jangan ditambah apa-apa lagi guys. Karena motor ini benar-benar sudah sangat enak sekali. Kenapa gue bilang sangat enak? Kita akan lihat fitur-fiturnya. Karena KTM yang untuk baru-baru ini dari 390, 790, 1290, yang terbaru ini semuanya sampai 690, semuanya fiturnya sudah sangat menarik. Sebut aja quick shift ada, traction ada, dan banyak hal lainnya yang akan kita jelaskan lebih lanjut lagi guys. Sebelumnya kita akan lihat bagian sampingnya dulu. Oke guys, sekilas KTM 790 Adventure R ini emang sekilas seperti motor trail yang bentuknya besar. Kalau di video aja terlihat besar, aslinya emang besar banget. Jadi gua tinggi 170 cm, di motor ini emang cukup ketinggian. Karena gua nggak bisa napak dua kaki sekaligus, gua harus pilih kiri atau kanan. Penyakitnya adalah saat dimacet, nah itu yang sangat berbahaya ya. Macet dan selip, kemungkinan bisa jatuh super bego. Tapi kalau gue lihat dari samping, model ini adalah model seperti model motor trail yang bentuknya sangat besar. Kalau gue dari samping, bodi sebelah sini gede. Tadi gue isi bensin pakai Pertamax Turbo, harganya sampai 200.000. Berarti kurang lebih sekitar 14 liter. Itu tadi bensin dari 1/4. So kalau gue hitung mungkin sekitar 17 sampai 20 liter mungkin ada di dalam tangki ini. Sekitar 17 liter atau 18 liter mungkin di dalam tangki. Ya ini cukup jauh, cukup banyak banget perjalanan yang bisa kita lewatin. Bodinya yang gue suka sini, bodinya besar, warnanya keren ya. Jadi ini warnanya hitam, ada putih dan stikernya orange. Ya yang gue kurang suka emang di sini nggak ada namanya spakboran untuk air-air yang muncrat atau kotoran yang muncrat. Tapi bagian sampingnya menurut gue sudah cukup bagus, dan di bagian bawahnya sini ada tempong. Nah ini yang besar banget. Nah ini keren banget guys. Dan semua build quality-nya, plastiknya
plastik yang tebal ya guys. Jadi emang plastik ini bukan plastik yang gampang dirusak. Jadi gue sengaja gue pukul-pukul gini karena gue mau melihat kualitas plastiknya beda nggak dengan Scoopy atau Mio atau Vario dan lain-lainnya. Motor ini emang dibikin sangat kuat, sangat agile, dan juga motor ini dibuat sangat kokoh. Motor KTM 790 Adventure ini dipersenjatai dengan mesin yang sangat luar biasa guys. Karena kalau kita lihat dari knalpotnya sebelah sini aja nih, headernya aja tuh gedenya minta ampun. Kenapa gede? Karena motor ini dilengkapi dengan 800 cc dan 2 silinder guys. Jadi bayangin aja satu silinder ada 400 cc di dalamnya. Pistonnya mungkin bisa segede, bisa segede gitu. Apalagi dengan yang 690 satu silinder, bisa makin lebih besar lagi. So, kenapa gue lebih suka dengan motor yang silinder lebih banyak daripada satu silinder? Karena langkahnya jauh lebih panjang. Gue pakai KTM 690, torsinya gede, powernya gede, tapi napasnya habis. Nah untuk 790 ini powernya gede, torsinya gede, langkahnya panjang banget guys. Jadi emang motor ini menurut gue ya, ini motor yang benar-benar bisa menjadi motor killer untuk motor pesaing-pesaing lainnya guys. Bedanya apa sih R dengan S? R ini dilengkapi dengan pelek belakangnya 18 inci, pelek jari-jari, dan pelek depan di 21 inch. Dan emang posisi motor ini emang lebih tinggi daripada tipe S. Karena emang dilengkapi dengan, ini udah siap adventure ibaratnya. Jadi motor ini bukan motor yang belum siap adventure. Jadi motor ini sudah siap untuk main belusukan, main tanah, batu-batuan, makadam, lumpur, dan segala macam. Motor sudah siap. Tinggal kaliannya aja siap nggak untuk membawa motor seharga 400 juta sekian ini dimasukin belusukan. Kalau motor sudah siap, sangat luar biasa. KTM 790 Adventure ini chassisnya gue juga cukup suka. Chassisnya modelnya teralis-teralis, dia untuk memperingan. Tapi bobot motor ini tidak ringan guys. Motor ini beratnya sekitar 200 kilo, 203 kilo. Emang motor ini bukan motor ringan, beda dengan motor-motor trail. Tapi motor ini terlihat atau terasa sangat ringan kalau sudah jalan. Nah yang gue suka dari KTM adalah swing armnya yang selalu sama dari segala tipenya. Modelnya kayak kotak tapi ada kayak sika-sika seperti kayak gini. Ini yang bikin nggak bosen sama sekali ya guys ya. Bener nggak? Setuju nggak? Orang yang suka KTM pasti suka banget dengan swing arm KTM. Dan bagian tubular-tubular sininya juga keren, warna orange. Mesinnya juga modelnya nggak bulat aja, tapi modelnya ada banyak kotak-kotak dan lain-lainnya. Kopling masih memakai mekanik, tapi sudah pakai quick shift guys. Oke, ini ada yang spesial banget. Jadi kemarin gue sempat live dengan Korendi dari Avionics. Dia mengeluarkan satu seri knalpot yang paling terbaru, yaitu Super Bass. Ini adalah untuk KTM 790 Adventure atau enggak motor yang 2 silinder seperti BMW F800, BMW GS dan segala macam. Nah ini bentuk knalpotnya guys. Ini bentuk knalpotnya sangat besar. Gue demen banget dengan modelnya. Ini tipe yang Super Bass, jadi tidak ada cempreng sama sekali. Dan yang gue paling suka adalah bagian belakangnya ini ada kisi-kisi yang begitu rapi. Jadi ada karbon, ada stainless, dan bagian belakangnya ada kisi-kisi yang rapi banget. Ini yang mau gue minta dirubah di KTM 990 gue, karena gue demen banget dengan karakter suaranya yang akan nanti kita akan coba tes ya guys ya. Nah, untuk bagian belakang, bagian belakang KTM 790 ini sama persis dengan KTM 390 gue. Percis banget, dia lampunya kayak begini, 2 kotak, 2 model begini, warnanya smoke. Emang percis banget. Untuk sen juga sama percis dengan KTM 390. Yang berbeda adalah di bagian atas ini sudah diperlengkapi dengan bagian behel. Nah ini behelnya cukup lucu ya. Kalau motor-motor Jepang kan nempel dari depan sampai ke belakang behelnya. Kalau ini seperti melayang dari belakang seperti gini setengah aja. Nah ini nanti ada top bracket yang bisa dipasang nama bracket. Dan plastiknya beda banget bentuknya dengan plastik-plastik Jepang. Ini bukan besi, tapi ini model kayak plastik yang sangat keras ya guys. Atau mungkin juga ini besi, tapi kalau gue lihat sekilas ini seperti kayak bahan plastik yang keras banget. Untuk posisi jok, nah kita akan lihat posisi jok ya, oke guys, yuk.
Oke guys, ini yang gue bilang motor ini tingginya luar biasa banget guys. Jadi sebelumnya gue pakai dulu ya standar sampingnya ya, supaya lebih enak ya. Karena gue harus memilih kaki kiri atau kaki kanan yang ada di bawah. Jadi gue nggak bisa dua kaki untuk berada di bawah sama sekali. Jadi gue harus milih antara kiri atau kanan berganti-gantian seperti ini. Ini emang motor ini sangat tinggi banget. Mungkin beban gue juga nggak terlalu berat karena berat gue kurang lebih 70 kilo. Mungkin ini motornya nggak bisa ngepres ke bawah. Cuman untuk posisinya gue suka banget. Posisinya bener-bener seperti motor trail. Yang gue suka adalah bagian joknya sampai ke atas ini. Jadi kalau kakinya ngejepit, ini masih berasa dapat empuknya. Joknya agak cukup lebar dan posisinya nggak terpisah. Jadi enak, kita bisa duduk sampai ke belakang buat touring lebih nyaman. Bagian handlebar, nah gue suka banget dengan stangnya. Ini nggak perlu lagi diganti dengan rental, nggak perlu diganti dengan apapun karena menurut gue stang ini udah sangat enak. Risernya enak, bentuknya enak, tingginya pas. Oke, gue akan coba lihat posisi gue saat riding. Nah, posisi riding gue seperti kayak begini. Gue duduk, kaki gue pas banget dengan gue punya punggung sejajar rata. Ini benar-benar kakinya relax banget. Gue nggak ke depan. Dan gue pas banget seperti ini. Ini membuat tikungan pun juga masih keadaannya enak. Dan motor ini bisa boncengan ya guys ya. Ada footstep belakang. Nah, posisi semuanya sangat perfect menurut gue. Dari spionnya, nah yang gue suka dari speedometernya. Yaitu speedometer ini modelnya tinggi naik ke atas. Jadi kita nggak perlu lihat ke bawah untuk mengecek speedo dan lain-lainnya. Kita hanya duduk tegak. Kita langsung speedometernya tepat di depan mata kita, tetap bisa berkonsentrasi lihat jalanan dan bisa lihat speedo secara berbarengan. Sini ada chargeran 12 volt, jadi kalian bisa langsung colok aja buat ngecas handphone dan lain-lain. Ada menu-menu, nah ini akan kita jelasin nanti. Dan bagian kanannya untuk start engine. Tapi yang menurut gue yang kurang adalah cruise control. Kalau ini sudah ada cruise control, ini benar-benar perfectnya luar biasa. Tapi gue sempat lihat ada di beberapa web, ada yang jual cruise control khusus buat 790 Adventure. Dan untuk bagian depan, untuk speaker bisa disetting, ada compression. Nah ini compression ini bisa ada dari WP-nya ya. Ini WP-nya WP Austria karena beda bahannya. Dan sebelah kanan ini ada rebound. So kalian bisa setting seenak kalian, sesuka kalian, seperfect kalian. Karena ini bisa disetting compression dan rebound. Oke, kali ini kita akan lihat menu-menunya ya guys. Karena ini benar-benar fiturnya walaupun motor adventure fiturnya sangat luar biasa, nggak kalah dengan pesaing-pesaing merek lainnya guys. Oke, check this out. Oke, sekarang ini yang bagian paling menarik dari KTM 790R. Kita start, langsung ada tulisannya ready to race. Dan ini emang tagline dari KTM, ready to race. Ini akan kelihatan karena gue pakai standar samping, yang akan kelihatan ada start stand, ada trip, ada konsum, ada date. Hari ini tanggal, ini tanggal 22 ya, benar hari ini tanggal 22? Hari ini tanggal 23, dia telat ya. Odonya 6889, baterainya ada 12,8 volt, full range-nya masih ada kurang lebih di atas 150 kilo. Dan ini masih bisa dirubah guys, untuk dirubah ke menu-menu lainnya. Nah, kita akan lihat di menunya. Ada KTM My Ride, di sini bisa ada audio, di sini bisa ada navigation. Nah, ada navigation, ada pairing. Nah, ini bisa taruh di phone atau headset. Nah, bedanya di KTM 390 kayaknya nggak bisa. Jadi kita harus tahu di phone atau di headset. Kita ada trips and data. Untuk general info, kita bisa lihat ini ada tanggal, kilometer, dan aki. Untuk trip 1 ya sama seperti ini. Nah, ini cukup hemat ya, karena bensinnya ternyata kurang lebih kalau gue lihat di sini 20,8 per liter. Jadi kurang lebih 1 liter bisa 20 km sekian. Ini cukup irit dengan cc seperti ini. Oke, kita ada warningnya ada side stand karena emang gue pakai. Jadi ini motor tidak bisa nyala kalau gue side standnya gue tidak naikin. Untuk suhu ada 35 derajat, ada Bluetooth, ada jam, dan sini ada throttle rally. Nah, jadi kita bisa setting throttle. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, oke, gue akan coba bikin pertama adalah ini lift rally dulu. Jadi gue akan lift rally. Jadi kalau di sini ada namanya ride mode. Jadi setelah trips ada namanya ride mode guys. Ride mode itu ada street, ada rain, ada off road, dan ada rally.
Nah yang gue suka, tadi gue coba tes jalan, yang gue paling suka tenaganya adalah di street pertama, dan yang menarik lagi di bagian rally. Karena bagian rally ini sangat luar biasa, gokil, powernya sangat gokil, dan ini kita bisa lihat di throttle response. Jadi throttle response ini kita bisa rubah mode street, kita bisa street, bisa rally. Nah rally ini yang paling gila, yang paling sensitif banget, dan bisa juga di bagian off-road ini yang lebih kalem. Karena kita akan coba di tes jalan raya, kita akan coba di rally. Untuk motorcycle kita bisa rubah, ini namanya ada traction. Nah kita bisa rubah, kita butuh pakai traction atau enggak. Kalau gue selalu off karena gue suka dengan wheelie-wheelie. ABS kita bisa rubah, bisa pakai ABS off, ABS road. Road itu depan belakang. Kalau off-road jadi depannya tidak ada ABS kalau nggak salah, belakangnya aja yang ber-ABS. Jadi karena kondisi off-road nggak perlu pakai, jadi kalau rem depannya dipakai ABS nanti malah bahaya kalau lagi turunan. Jadi off-road ini dia rubah sistemnya, belakang saja yang pakai ABS, depannya enggak. Nah kita akan coba pakai ABS-nya, kita di road aja. Nah ini ada quick shift, ini yang gue bilang quick shift bisa up and down. Jadi tinggal semudah itu off atau juga mau on. Dan yang gue suka dari quick shift ini sangat beda dengan KTM 390 yang agak sedikit kasar quick shiftnya. Ini benar-benar sangat lembut banget guys. Jadi kita bisa taruh favoritnya mau apa aja bisa kita pilih. Quick selector 1 bisa mau apa, jadi apa yang bisa disetting. Ada quick selector 2. Nah ada Bluetooth, ada display theme. Nah display theme bisa automatic. Jadi kalau misalnya lagi keadaan gelap dia langsung gelap, terang langsung keadaannya di putih. Shift light. Nah di FM1, nah FM1 nya di berapa? Nah kita bikin di FM1 nya di 8000. Jadi mulai shift light-nya di RPM 8000 dan dia akan nyala lagi di RPM 10000. Jadi dia akan kasih tahu 2 kali untuk shift light. Shift light-nya itu nanti sini akan kedip-kedip. Jadi bukannya lampu lagi, tapi speedometernya kedip-kedip, RPM yang kedip-kedip. FM pas merahnya itu kedip-kedip. Nah itu shift light-nya. Jadi kita nggak perlu lagi lihat RPM, kita hanya lihat dia berkedip, berarti udah saatnya harus ganti. Oke, kita sekalian rubah aja ya. Kita sekarang tanggal 23 bulan 4 kan? 23 bulan 4. Oke, sip. Ya, sekarang udah bener. Jamnya bener nggak? 11.56. 11.56 bener. Oke, ini ada DRL. Nah ini yang keren banget ya DRL. Jadi kalau lampu ini kayaknya kalau nggak salah dia lampunya nggak nyala. Kalau udah ketemu gelap baru dia nyala. Nanti kita coba tes ya. Untuk units kita bisa ganti pakai kilometer atau miles. Temperatur kita bisa pakai Celsius. Full konsumen kilometer per liter. Dan ada language. Nah kita bisa, kalau gue biasanya pakai bahasanya Spanyol. Cuman untuk sekarang kita bahasa Inggris aja ya supaya teman-teman ngerti. Nah itu ada service. Next service-nya bisa kasih tahu 4.300 kilo lagi lo service nih. Nah ada versionnya bisa diupdate. Dan satu lagi ada extra function. Extra function ini ada rally, dan extra rally sama ada quick shift. Jadi ini adalah extra function yang emang dimasukin ke dalam motor 790R Adventure ini. Dan ini emang yang gue bilang yang canggih banget karena semuanya sudah diperlengkapi dalam ini. Quick shift, assist clutch, apapun semuanya ada di dalam sini. Bluetooth, mau dengerin musik segala macam, ada telepon masuk langsung kelihatan namanya siapa, dan ini emang ini sudah lengkap banget di KTM 790 Adventure R ini. Oke, kita akan coba lihat DRL-nya kayak apa. Yuk guys. Oke, jadi ada satu function lagi di KTM 790R ini, dia bisa nyalain bagian sininya nih. Nah, ini adalah DRL. Jadi kalau kita nyalain, dia langsung nyala. DRL-nya bagian sini. Nah, kalau kita nyalain mesin, lampu nyala semua. Jadi ini bisa dimatiin nih. DRL ini bisa nyala dan bisa enggak. Cuma menurut gua keren banget kalau dinyalain ya. Gua akan kasih tahu di bagian radiator sini sudah ditutup dengan kisi-kisi, dan bagian deck bawahnya sudah ditutup dengan bahan besi. Nih gue tendang-tendang. Kalau kalian lihat, ini keras sekali. Nanti sepatu gue yang rusak. Nah ini sangat keras. Dan di bagian sininya kisi-kisinya sudah memakai pelindung dari plastik untuk penutupan radiator supaya kalau ada batu yang terbang dari ban nggak menghancuri radiator. Lihat bagian kirinya guys.
Kenapa gue bilang ini motor canggih banget? Karena biasanya motor-motor yang quick shift itu ada jendolan di quick shift. Nah, untuk di KTM 3 dan untuk di KTM 790 Adventure R ini tidak ada lagi namanya jendolan-jendolan. Oke, kita lihat guys. Di sini semuanya rapi ya. Ini bagian gigi lurus langsung ke bagian pedal. Nah, ini ada sensor. Ini ada sensor. Nah, ini sensor ini yang ngebaca untuk quick shift, perpindahan quick shift, dan koplingnya ini pun sudah diganti, bukan diganti ya, kopling ini sudah diperlengkapi dengan power assist. Jadi emang benar-benar motor ini sangat nyaman, sangat enak, dan sangat responsif. Untuk radiator pakai 2 kipas, jadi emang motor ini nggak ada ceritanya overheat dan lain-lain karena kayak 2 kipas yang dipasang di motor ini. Untuk bagian penggerakannya masih memakai rantai. Nah, emang rantai ini emang cukup paling kuat. Semuanya tertutup dengan rapi. Jadi ini semuanya pelindung ya guys. Ini semuanya pelindung. Jadi ini bentuknya plastik. Ini plastik. Sepertinya ini tangki. Jadi ini tangki yang sampai ke bawah. Ini karena ini nyambung dari bawah sampai ke atas. Jadi kenapa gue bilang ini tangkinya cukup besar, karena emang dia dari atas sampai ke bawah ini tangki. Dan ini kenapa gue pukul-pukul, karena gue percaya bahwa KTM memakai bahan-bahan yang luar biasa kuat, luar biasa lentur. Jadi buat teman-teman yang pecinta off-road, pecinta terabas dan lain-lainnya pasti kalian kenal dengan namanya KTM, Husqvarna dan lain-lain. Karena emang motor ini guys, motor ini emang didesain bukan untuk dipakai ke mall saja, tapi motor ini didesain untuk dipakai hajar-hajaran, tabrakin ke pohon jangan karena rusak. Tapi kalau untuk melintasi pohon, melintasi akar-akaran, batu, air dan segala macam, gue yakin motor ini mampu banget guys. Thank you banget buat KTM Indonesia yang sudah kasih pinjam. Thank you juga buat Om Gofur juga yang udah kasih pinjam juga untuk mengizinkan motor ini dipinjam selama 1 minggu untuk kita review. Dan kita sebelum kita tutup, kita akan coba dengerin suara knalpotnya super bass dari Avionics. Oke guys. Oke guys, gimana menurut kalian mengenai KTM 790 Adventure R ini? Gue yakin banget teman-teman setelah nonton video kita, video review kita, gue yakin banget teman-teman pasti akan langsung naksir banget dengan KTM 790 R ini. Dan untuk mendapatkannya, kalian bisa langsung ke KTM Indonesia atau juga bisa pesan lewat Double E Garage guys. Harganya sekitar 400 plus. Nanti kita akan kasih diskon guys. Dan menurut gua untuk harga motor 400 jutaan, untuk motor adventure, untuk motor rally, untuk motor enduro seperti ini emang sangat worth it gitu, karena harganya nggak semahal BMW, harganya nggak semahal Triumph, dan harganya nggak semahal merek-merek lainnya. Tapi KTM ini emang diperlengkapi dengan kecanggihan yang luar biasa. So guys, buat teman-teman yang emang lagi cari motor enduro, motor adventure, dan motor yang emang di bawah budgetnya di bawah 500 juta, nah gue kasih rekomendasi untuk KTM 790 R ini. Menurut gue ini sudah the best value, the best motorbike untuk 800 cc, 2 silinder yang powernya gokil banget dan bisa dibawa belusukan kemana aja untuk keliling Indonesia guys. So stay tune terus di channel kita di DD Project with Edo Sujono. I'm signing out, thank you for watching, God bless and see you next time.